Kalau Tuhan sudah tahu segalanya, kenapa kita masih harus diuji dan bahkan sampai menderita? Bukankah Dia sudah tahu siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang akan berhasil, dan siapa yang akan jatuh? Lalu untuk apa semua ini terjadi? Simak lebih lanjut di channel Sasal World. Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di pikiran kita saat hidup terasa berat, saat doa belum terjawab, dan saat kita merasa sendirian. Kita mulai bertanya, kenapa aku harus melalui ini semua? Dan kalau Tuhan tahu segalanya, kenapa tidak langsung saja diberikan jalan terbaik? Bayangkan ada seorang guru yang sudah sangat mengenal muridnya. Dia tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang akan lulus, dan siapa yang mungkin gagal. Bahkan sebelum ujian dimulai, dia sudah punya gambaran hasil akhirnya. Lalu muncul pertanyaan, kalau guru itu sudah tahu, kenapa masih harus ada ujian? Jawabannya sederhana, ujian itu bukan untuk guru. Guru tidak butuh ujian untuk tahu kemampuan muridnya, tapi muridlah yang butuh ujian untuk menyadari kemampuannya sendiri. Tanpa ujian, murid yang merasa pintar tidak pernah benar-benar tahu apakah dia mampu, dan murid yang merasa lemah tidak pernah sadar bahwa dia sebenarnya bisa. Ujian mengubah perasaan menjadi kenyataan. Tapi bisa saja selama ini kita melihatnya dari sudut yang salah, karena kita terlalu berpikir bahwa ujian itu untuk Tuhan. Seolah-olah Tuhan perlu tahu hasilnya, padahal Tuhan tidak pernah butuh itu karena Dia sudah tahu segalanya. Ujian bukan untuk Tuhan, ujian adalah untuk kita. Bukan untuk memberitahu Tuhan siapa diri kita, tapi untuk menunjukkan kepada diri kita sendiri siapa kita sebenarnya. Tanpa ujian, seseorang tidak pernah tahu seberapa sabar dirinya, seberapa kuat hatinya, dan seberapa dalam imannya. Kita sering berkata, aku orang yang sabar. Tapi apakah benar sabar kalau belum pernah diuji? Kita bilang, aku kuat. Tapi apakah benar kuat kalau belum pernah dicoba untuk dihancurkan? Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 31. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sungguh kami akan menguji kalian agar kami mengetahui siapa yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Ini bukan berarti Allah baru tahu, tapi agar itu menjadi nyata, terlihat, dan terbukti dalam kehidupan kita. Seperti guru yang sudah tahu muridnya pintar, tapi tetap memberi ujian agar murid itu sendiri menyadari kemampuannya. Tanpa ujian, kita hanya merasa kuat, tapi tidak pernah benar-benar tahu seberapa kuat kita saat benar-benar melewatinya. Karena kebenaran tidak lahir dari kata-kata, tapi dari pengalaman, dari rasa sakit, dari kehilangan, dan dari proses yang tidak mudah. Maka ujian bukan untuk mengungkap sesuatu kepada Tuhan, tapi untuk membuka sesuatu di dalam diri kita. Bayangkan sebuah biji kecil yang punya potensi menjadi pohon besar. Tapi jika tidak ditanam, tidak ditekan oleh tanah, dan tidak melewati gelap, maka dia tidak akan tumbuh. Tekanan, gelap, dan proses itulah yang membuatnya tumbuh, bukan menghancurkannya. Begitu juga kita, apa yang kita sebut penderitaan seringkali adalah proses. Kita merasa sakit dan berat karena kita masih melihat ujian sebagai hukuman, padahal ujian bukan hukuman. Ujian adalah proses pembentukan. Seorang atlet tidak menjadi kuat tanpa latihan yang menyakitkan. Seorang pejuang tidak menjadi hebat tanpa luka. Dan manusia tidak akan bertumbuh tanpa ujian. Jadi bukan karena Tuhan tidak tahu makanya kita diuji, tapi karena kita belum tahu siapa diri kita. Tuhan tahu potensi kita, tapi kita belum menyadarinya. Dan terkadang satu-satunya cara agar kita benar-benar berubah adalah melalui sesuatu yang mengguncang hidup kita, yang memaksa kita berhenti, berpikir, dan kembali kepada diri kita sendiri. Karena dalam ujian, topeng kita akan jatuh. Kita tidak bisa berpura-pura kuat, sabar, atau percaya. Yang tersisa hanyalah diri kita yang sebenarnya. Dan disitulah kita mulai melihat siapa kita sebenarnya.
Dalam banyak ajaran, ujian bukan hanya tentang kesulitan, tapi tentang kedekatan. Karena seringkali saat kita lemah, justru kita paling dekat dengan Tuhan. Saat kita tidak punya apa-apa lagi selain berharap, ujian bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tapi cara Tuhan menarik kita kembali. Jadi saat kamu merasa hidup ini berat, itu bukan karena kamu ditinggalkan, tapi karena kamu sedang dipanggil untuk menjadi lebih dari sebelumnya. Karena tanpa ujian, kita hanya akan menjadi versi paling nyaman dari diri kita. Dan kenyamanan tidak pernah membuat seseorang bertumbuh. Jadi sekarang coba tanyakan ke diri kamu sendiri, apakah aku sedang dihukum atau aku sedang dibentuk? Karena jawabannya akan mengubah cara kamu melihat hidup selamanya. Bahwasanya ujian adalah untuk proses perjalanan hidup menuju keabadian. Dan orang yang memahami ini akan melihat ujian sebagai cara untuk menjadi kuat. Dan setiap orang yang sabar dalam ujian serta menjaga iman sedang berjalan menuju kemuliaan di sisinya. Semoga ulasan pendek ini bermanfaat untuk kehidupan kalian. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya di channel Sasal World. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.